Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Natalia Emilia Gonçalves dari kelas Farmasi A semester 4. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh Ibu, yaitu kimia medisinal. Baik, kimia medisinal adalah bidang ilmu yang mempelajari pengembangan, identifikasi, dan interpretasi mekanisme aksi dari senyawa aktif biologik pada tingkat molekuler, penekanan pada obat, tetapi juga senyawa bioaktif secara umum. Kimia medisinal juga mempelajari identifikasi dan sintesis metabolik dari obat tersebut dan turunannya. Pentingnya kimia medisinal dalam penemuan obat baru ialah interaksi analisis kimia dengan screening biologis merupakan pendekatan baru dalam penemuan obat. Dalam bidang kimia medisinal ini, penemuan obat ini mencakup 7, yaitu pemilihan senyawa. Yang pertama itu pemilihan senyawa unggulan yang akan berkembang lebih lanjut, baik yang berasal dari bahan sintesis atau bahan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua itu rencana obat atau drug design. Yang ketiga itu sintesis senyawa atau studi hubungan struktur aktivitas, studi stabilitas, dan pematenan senyawa unggulan. Yang keempat, uji farmakologi dan bioteknologi. Yang kelima, uji biofarmasi dan farmakokinetika. Yang keenam, produksi senyawa terpilih, skala industri dan formulasi sediaan. Dan yang ketujuh itu uji klinis fase 1-4. Mekanisme kerja obat terjadi secara agonis dan maupun antagonis, di mana obat yang bekerja melalui ikatan reseptor akan menghasilkan atau menghambat reseptor. Mekanisme kerja obat secara agonis mengangkut sistem lock and key, yang artinya reseptor sebagai komplement atau gemuk lock tepat dari struktur ruang yang akan ditempati oleh zat obat yang bersangkutan, yang disebut anak kunci atau key. Sedangkan mekanisme kerja obat secara agonis mampu menduki reseptor bersangkutan, kemudian memblokir aktivitas hormon tersebut. Selanjutnya, sediaan farmasi yang beraneka ragam. Jenisnya tentulah harus bertimbang dan diperhatikan dalam mendesainnya, sehingga didapat suatu kesediaan yang stabil, efektif, dan aman. Tahapan yang tidak kalah penting dari proses sediaan farmasi adalah preformulasi sediaan farmasi. Pengajian preformulasi ini berpusat pada sifat fisikokimia, zat aktif, serta bahan tambahan obat yang dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu bentuk sediaan. Stabilitas fisikokimia bahan obat baik dan tersendiri dengan bahan-bahan dari formulasi yang merupakan kriteria paling penting untuk menentukan suatu stabilitas kimia dan kimia dan farmasi, serta mempersatukannya sebelum memperformulasikan menjadi bentuk-bentuk sediaan. Baik, selanjutnya ini respon obat terhadap pasien ialah berbeda-beda. Jika ini saya akan mengambil contoh dari pasien hipertensi. Jika pasien tersebut tidak disiplin terhadap asupan garam, tentu efek obat yang diinginkan tidak akan terlihat dibandingkan dengan penderita hipertensi lain yang menjaga asupan garamnya. Jadi interaksi antara obat dengan obat, juga misalkan obat-obat lain yang digunakan bersama, dapat pula saling berinteraksi sehingga menurunkan atau mengubah efek obat yang dikonsumsi, sehingga respon seseorang terhadap obat tersebut dapat berbeda dengan orang lain. Selain itu, keparahan penyakit atau gaya hidup seseorang secara otomatis akan mempengaruhi respon tubuh terhadap obat yang diminumnya. Ternyata bukan hanya itu saja, faktor genetik juga
Faktor genetik seseorang juga bisa mempengaruhi respon yang timbul pada orang yang memiliki ras tertentu. Ternyata memiliki jumlah enzim metabolisme yang lebih banyak daripada orang dengan ras lain. Selanjutnya tentang efikasi atau aktivitas intrinsik dan afinitas. Baik efikasi atau aktivitas intrinsik merupakan kemampuan obat terikat untuk mengubah reseptor sehingga memberikan beberapa efek. Beberapa obat bisa mempunyai afinitas tapi tidak menunjukkan efikasi. Dan yang afinitas ialah ukuran kemampuan obat untuk berikatan pada reseptor. Ikatan kovalen menghasilkan afinitas kuat, interaksi stabil dan irreversibel. Ikatan elektrostatik bisa menghasilkan afinitas kuat atau lemah, biasanya bersifat reversibel. Baik, yang selanjutnya itu tentang fase farmaseutik dan fase 2 lainnya. Umumnya ini didasari suatu rangkaian reaksi yang dibagi dalam 3 fase, yaitu yang pertama yang tadi saya bilang itu fase farmaseutik, yaitu fase yang meliputi waktu hancurnya bentuk sediaan obat, melarutkannya bahan obat sampai pelepasan zat aktivitas ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan tersediaan farmasi dari zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Yang kedua itu fase farmakokinetik adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya, yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan yang terakhir itu fase farmakodinamik, fase pada saat obat telah berinteraksi dengan reseptor dan siap memberikan efek farmakologi sampai efek farmakologi diakhiri. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Sebelum menutupnya, saya akan memberikan dianjurkan untuk teman-teman tetap di rumah saja dan tetap jaga stamina dan fisik agar tidak gampang terkena virus corona. Baik, sekian. Terima kasih dan selamat sore.